Halo para Sobat Minggu, selamat datang di segmen Bahas-Bahas. Jadi di segmen ini kita akan membahas sebuah serial berjudul Cyborg Kuro-chan. Cyborg Kuro-chan merupakan serial anime yang diadaptasi dari sebuah manga karya Naoki Yokouchi. Animenya sendiri memiliki jumlah 66 episode dan ditayangkan pada tahun 1999 hingga 2001. Cyborg Kuro-chan sendiri juga pernah disiarkan oleh stasiun televisi di Indonesia, dan sekarang animenya termasuk anime yang legend yang sulit untuk dijumpai. Selain animenya, game PS1 Kuro-chan juga sempat populer dan dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu. Kuro adalah seekor kucing rumahan yang tinggal bersama majikannya, yaitu sepasang kakek dan nenek. Walaupun kakek dan nenek ini adalah orang yang hidupnya sederhana, tapi ada-ada saja orang jahat yang berniat membobol dan mencuri harta mereka. Sebagai peliharaan, Kuro selalu dapat diandalkan karena mampu menjaga rumah dan menyerang orang-orang yang berniat jahat. Tapi, tidak jarang juga Kuro berakhir babak belur karena dihajar oleh para penjahat. Hal yang lucu dari Kuro adalah walaupun ia merupakan seekor kucing, ia malah naksir kepada anjing tetangga yang bernama Puri. Suatu hari, takdir Kuro berubah. Di episode pertama yang berjudul The Strongest Cat is Born, ketika Kuro pergi untuk mengintip gebetannya, tiba-tiba datang seorang ilmuwan bernama Dr. Go yang menembakkan rudal kepadanya. Rudal tersebut nyaris saja mengenai Puri, dan Kuro mengorbankan nyawanya untuk melindungi anjing betina tersebut. Kuro kemudian berakhir diculik oleh Dr. Go dan dibawa ke laboratoriumnya untuk diubah menjadi cyborg. Dan rencananya, Dr. Go akan memanfaatkan Kuro untuk menguasai dunia. Namun sayangnya sebelum Dr. Go berhasil merubah Kuro secara sempurna, Kuro berhasil melepaskan diri dan balik melawan. Kuro mengalahkan semua pasukan Dr. Go dan ia juga menghancurkan laboratorium milik sang dokter. Ulah Kuro di sana seketika langsung membuat Dr. Go jatuh miskin. Kuro kemudian pulang ke rumah kakek dan nenek, dan tanpa ia sadari kehidupan tenangnya akan berubah 180 derajat sejak hari itu. Oke, jadi menurut gue, Kuro sendiri ini juga merupakan kucing yang cukup romantis. Walaupun nyeleneh karena naksir sama anjing tetangga, tapi sebenarnya Kuro rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Masih di episode The Strongest Cat is Born, di akhir episode kita ditunjukkan dengan nasib Dr. Go yang kini jatuh miskin dan munculnya kucing cyborg yang bernama Mi. Dr. Go merupakan seorang ilmuwan nyentrik yang bermimpi bisa menguasai dunia. Namun, penemuan-penemuan yang ia ciptakan malah lebih sering menyusahkan dirinya sendiri. Sedangkan Mi adalah kucing cyborg ciptaan Dr. Go yang paling kuat. Selain itu, Mi juga sangat setia kepada tuannya. Seperti di episode The Flying Robot Army, Dr. Go membuat ulah dengan menciptakan sebuah robot raksasa bernama Big Sam. Namun, Dr. Go malah terjebak di dalam robot buatannya dengan bom waktu yang menyala. Akhirnya, Mi harus memohon-mohon pertolongan Kuro untuk membantunya menyelamatkan Go. Jadi, walaupun mereka berdua ini terobsesi untuk menguasai dunia dan mengalahkan Kuro, tapi kalau kita perhatikan, mereka ini sebenarnya lebih banyak merepotkan Kuro karena meminta bantuan mengatasi masalah yang disebabkan oleh mereka sendiri. Oh iya, Kuro dan Mi juga bisa melakukan fusion alias bergabung sehingga kekuatan mereka bertambah berkali-kali lipat. Dan biasanya, mereka menggunakan mode ini untuk melawan musuh yang sulit dikalahkan. Namun, sepertinya tidak banyak dari kita yang tahu jika kehidupan masa lalu kedua tokoh ini sangat menyedihkan. Di episode Secret of Miss Bird diceritakan ketika Go masih menjadi mahasiswa, Go selalu dibully oleh teman-temannya. Sedangkan Mi adalah anak kucing sebatang kara karena ibunya dibunuh oleh seekor Mewtwo yang ganas. Mi terkatung-katung di sungai, sampai akhirnya Go menemukannya dan merawatnya. Mereka berdua kemudian hidup seperti keluarga, sampai akhirnya Mi dan Go bertemu dengan saingan kuliah Go, yaitu Tendo dan anjingnya Patres. Mi yang menyadari jika Patres merupakan Mewtwo yang membunuh ibunya, malam harinya pergi untuk membalas dendam. Tetapi sayangnya, malam itu Mi malah nyaris terbunuh. Untungnya, Go datang tepat waktu dan menemukan tubuh Mi yang lemah untuk dimodifikasi. Go yang merasa jika dirinya selalu gagal kemudian berniat untuk membunuh Tendo dan Patres.
Namun, Mi yang sudah menjadi cyborg kemudian muncul untuk menyelamatkan Gu. Di episode Begin World Domination, Mi melanjutkan kehidupannya bersama Gu. Dan mereka juga sering menyelamatkan anak-anak kucing yang terlantar untuk dibawa ke rumah mereka. Tapi, warga sekitar yang tidak suka sering menggunakan kekerasan untuk mengusir mereka dan melempari Gu dengan batu. Hingga puncaknya, suatu malam rumah Gu yang berisi anak-anak kucing dibakar oleh warga. Gu kemudian menyelamatkan anak-anak kucing tersebut dan mengubah mereka menjadi cyborg. Gu yang sudah muak dengan semua kekejaman para manusia, kemudian membuat pasukan cyborg kucing bernama Nyanyan Army. Ia pun memulai sebuah rencana untuk menguasai dunia. Jadi guys, gue malah keinget dengan quotes yang beredar di internet tentang film Joker, yang berkata, kalau orang jahat adalah orang baik yang sering disakiti. Walaupun quotes itu menurut gue gak nyambung sama film Joker, tapi quotes itu malah nyambung sama kisah masa lalu Dr. Gu dan Mi ini. Kotaro merupakan seorang bocah jenius yang mengenakan kostum hitam karena mengidolakan Kuro. Walaupun jenius dan memiliki IQ di atas rata-rata manusia biasa, tetapi sifat Kotaro yang masih kekanak-kanakan adalah kelemahannya. Di episode Enter Kotaro The Boy Genius, diceritakan jika Kotaro membaca kapal induk bertenaga atom milik Amerika. Ia lalu menggunakan kapal tersebut sebagai pangkalan dan menyerang militer Amerika dari sana. Ia lalu memancing Kuro untuk datang menemuinya dengan cara menyamar menjadi Kuro dan muncul di sorotan kamera TV. Akhirnya, ketika Kuro dan Mi sampai di kapal induk untuk menemukannya, ternyata Kotaro melakukan semua itu karena menganggap itu adalah sebuah permainan game. Singkat cerita, di akhir Kuro yang terluka akibat ulah Kotaro berhasil merubah pandangan hidup Kotaro sehingga membuatnya lebih dewasa. Namun, di episode Gu and Kotaro's Great Experiment, Kotaro malah menjadi murid dan mengidolakan Dr. Gu. Karena sang dokter telah menyelamatkan seekor singa bernama Dangu yang merupakan sahabat Kotaro. Lalu di episode Kuro Runs Away, Kotaro yang melihat markas Gu yang kotor kemudian menciptakan robot pembantu bernama Nana. Namun, Nana ternyata tidak bisa bersih-bersih dan tidak mau disuruh-suruh. Nana juga malah balik melawan Kotaro dan meninggalkan rumah Gu. Nana yang kabur dari rumah Gu kemudian diselamatkan oleh Kuro dari bahaya. Dan akhirnya, Nana malah berakhir jatuh cinta dan menjadi sangat bucin terhadap Kuro. Walaupun Nana sering membuat Kuro merasa terganggu, tapi pada akhirnya Kuro diam-diam juga menyukai Nana. Berlanjut di episode Matatabi Appears, kita diperkenalkan dengan seekor kucing bermata satu bernama Matatabi. Matatabi merupakan seekor kucing loreng yang berkeliaran untuk mencari kucing bernama Kit. Yang ternyata, kucing bernama Kit tersebut adalah Kuro. Matatabi berkata jika ia dendam kepada Kuro setelah pertengkaran yang menyebabkan mata kanannya hilang. Matatabi kemudian diantar oleh kelompok Gu untuk menemui Kuro dan ia akhirnya bisa berduel kembali dengan Kuro. Namun, Matatabi juga tidak bisa menghabisi Kuro karena sekarang Kuro merupakan kucing cyborg yang kebal terhadap senjata. Selain itu, Matatabi ternyata merupakan tukang kayu yang hebat. Sebagai tanda perdamaian, Matatabi akhirnya membantu memperbaiki rumah kakek dan nenek yang hancur akibat pertarungan mereka. Lalu di episode Kuro Runs Away, akhirnya sekarang Matatabi juga ikut Kuro untuk tinggal di rumah kakek dan nenek. Dan pastinya di sana Matatabi juga sering membuat ulah yang membuat Kuro kesal. Di episode Matatabi's Great Training, akhirnya Matatabi merasa kesal dengan semua ulah Kuro dan yang lain. Karena semuanya selalu menghancurkan rumah kakek dan nenek yang susah payah ia perbaiki. Matatabi kemudian memutuskan untuk pergi dan berpamitan kepada yang lain untuk pergi berlatih di tempat antah berantah. Tapi, ia malah berakhir menjadi peliharaan keluarga kaya dan diberi makan enak setiap hari. Tidak hanya itu, Matatabi sekarang malah menjadi artis dan memiliki banyak penggemar. Kuro yang tidak terima Matatabi sekarang menjadi terkenal, kemudian mendatangi stasiun tempat Matatabi syuting dan memancing amarahnya. Akhirnya, mereka kemudian bertarung sampai stasiun televisi tersebut hancur. Walaupun Kuro dan Matatabi sering diperlihatkan tidak akur, sebenarnya mereka berdua memiliki masa lalu yang menyedihkan. Di episode Meeting Matatabi, diceritakan jika Kuro adalah kucing sebatang kara yang kehilangan ibunya. Kuro yang hidup sendirian akhirnya bertemu dengan Matatabi, dan Matatabi pun merawat Kuro kecil selayaknya saudaranya sendiri.
Kuro juga diajari oleh Matatabi cara untuk hidup di tengah kucing-kucing liar lainnya. Berlanjut di episode Kids Final Showdown, terjadi pertarungan antar geng kucing yang menewaskan kucing penjaga bernama Paman Grey. Kuro yang tersulut amarahnya kemudian mencoba untuk balas dendam dan mengincar kepala geng musuh. Namun, Matatabi mencoba menghentikannya agar tidak bertindak gegabah. Dan disitulah terjadi sebuah insiden di mana Kuro tanpa sengaja membuat salah satu mata dari Matatabi menjadi buta. Singkat cerita, Matatabi yang mencoba melindungi Kuro dari serangan musuh terjatuh dan terbawa pergi oleh sebuah truk. Kuro sendiri akhirnya meninggalkan kawanan kucing liar, dan beberapa hari kemudian Kuro ditemukan oleh kakek dan nenek. Sebenarnya masih ada supporting karakter lain, seperti Romeo dan Juliet yang merupakan robot budak dari alien, lalu Pak Suzuki dengan murid-murid SD-nya, lalu Megumi pacar Pak Suzuki yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran, dan Chieko Okada yang merupakan seorang bocah perempuan dengan kekuatan psikokinesis. Mereka ini merupakan karakter-karakter yang membuat hidup Kuro jadi tidak bisa santai-santai. Untuk episode yang spesial menurut gue adalah episode berjudul Nyanyan Land dan episode Hyper Berserker Kuro-chan. Jadi, di episode Nyanyan Land diceritakan kalau kelompok Kuro dan kawan-kawan mendapat undangan untuk liburan ke sebuah taman bermain. Di sana mereka bersenang-senang sampai akhirnya terungkap jika mereka dijebak oleh keempat cyborg kucing Nyanyan Army yang diciptakan oleh Dr. Go. Keempat kucing cyborg Nyanyan Army merasa jika Go sekarang sudah melenceng jauh dari rencana awalnya untuk menguasai bumi. Singkat cerita, mereka kemudian menangkap Kuro yang dianggap sebagai biang kerok yang membuat Go menjadi baik. Para kucing cyborg memasukkan Kuro ke dalam sebuah mesin untuk dimodifikasi menjadi penjahat seperti mereka. Tapi, Kuro yang sudah mereka ubah malah sekarang menjadi ganas dan tidak terkendali. Cerita pun berlanjut di episode Hyper Berserker Kuro-chan, di mana kini Kuro sudah mendapatkan mode baru yaitu mode Hyper dan berubah warna menjadi merah. Keempat Nyanyan Army mencoba menghentikan Kuro dengan menggunakan robot Go, namun mereka malah berakhir dihajar habis-habisan oleh Kuro. Akhirnya, mereka berempat menemui Go dan yang lainnya untuk berpamitan dan lepas dari tanggung jawab. Sekarang teman-teman Kuro harus bekerja sama untuk menyadarkan dan mengembalikan Kuro. Karena sekarang Kuro yang hilang kendali mengamuk dan mengacaukan kota. Di langit kemudian terjadi pertarungan epik antara Mi melawan Kuro yang berwarna merah. Mi memberi waktu kepada teman-temannya yang lain untuk membangun sebuah senjata yang bisa menghentikan Kuro. Singkat cerita, senjata yang mereka buat ternyata gagal berfungsi dan Mi yang kalah kemudian dihajar habis-habisan oleh Kuro. Tetapi Nana kemudian datang dan melemparkan syal yang pernah ia rajut untuk Kuro. Kuro kemudian berhenti menyerang dan berhasil ditenangkan. Go dan yang lain kemudian berhasil membawa Kuro ke mesin modifikasi dan mengembalikan Kuro ke wujudnya yang semula. Oke, jadi menurut pendapat gue, anime Kuro-chan ini memang anime yang legend banget. Ditambah lagi, generasi om-om kalian pasti familiar dengan lagu opening dan ending dari serial anime ini. Dan juga, mereka pasti pernah main game dari Kuro-chan di PS1. Lalu, pesan yang bisa kita ambil dari anime ini adalah bertemanlah dengan siapa saja. Seperti Kuro yang akhirnya berteman dengan musuh-musuhnya, dan akhirnya ketika Kuro mengalami kesulitan, maka banyak juga orang-orang yang akan membantunya. Sebagai anime yang berkonsep episodik dan berpusat pada drama dan aksi komedi, serial ini memang ringan dan menjadi opsi yang oke banget buat menghibur kalian. Apalagi kalau kalian sedang jenuh atau malas ngikutin serial dengan cerita yang berat. Jadi, gimana menurut kalian? Siapa karakter di Cyborg Kuro-chan yang menjadi favorit kalian? Silahkan kalian coret-coret di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi.